Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Gelar Bulan Bakti Pramuka, Ketua Majelis Pembimbing Ranting Pemabiran Kemuning mengharapkan generasi muda saat ini aktif di kegiatan pramuka. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumbaksel dan KPKN Palembang mendorong sinergi antar lembaga dalam optimalisasi barang milik negara. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Gelar Bulan Bakti Pramuka, Ketua Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran Kemuning mengharapkan generasi muda saat ini aktif di kegiatan pramuka sebagai wadah kegiatan positif yang membangun karakter anak bangsa. Kuarti Ranting Kuaran Kecamatan Kemuning menggelar Bulan Bakti Pramuka dalam memperingati Hari Pramuka ke-64 2025 pada Sabtu lalu 9 Agustus. Kegiatan yang diikuti hampir 200 anggota pramuka dari 51 gugus depan se-Kecamatan Kemuning. Ketua Mabiran Kecamatan Kemuning, Kak Amiruddin Sandi mengatakan Bulan Bakti Pramuka ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan perayaan, tetapi juga wujud nyata pengamalan Dasa Dharma dan Trisatya. Rangkaian kegiatan meliputi pelantikan pengurus Dewan Kerja Ranting DKR dan Dewan Kehormatan, penanaman pohon, kerja bakti, hingga donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial. Kak Amiruddin juga mengungkapkan pentingnya kegiatan pramuka dapat menjadi wadah keinginan generasi muda yang memiliki akses luas, menciptakan berbagai kegiatan positif dalam membentuk karakter anak bangsa yang peduli. Harapan di ulang tahun ke-64 pramuka tahun ini, saya sangat bangga dengan pramuka. Jadi harapannya pramuka ini bisa menjadi wadah kreativitas bagi generasi muda untuk dia menuangkan apa sih yang diinginkan. Dalam arti pramuka ini sebenarnya sangat luas sekali sebenarnya pramuka ini. Jadi semua berangkat dari kepramukaan. Nah harapannya, kalau sekarang ini kan pergeseran kan lebih banyak. Anak-anak ini kan seperti introvert agak. Mungkin dia aktivitasnya banyak main game. Main HP, main komputer, dan sebagainya. Sementara aktivitas-aktivitas di luar yang sebenarnya membangun rasa memiliki, kita tidak cinta dengan lingkungan, cinta dengan apa istilahnya keindahan dalam arti tanaman ya. Nah, jadi kita menumbuhkan rasa peduli. Jadi pramuka itu menimbulkan rasa peduli. Nah, jadi harapannya mari kita perbanyak aktivitas pramuka supaya anak-anak kita itu dapat wadah untuk bagaimana mereka menuangkan aktivitas yang istilahnya yang positif. Aktivitas luar ruangan. Aktivitas luar ruangan. Kak Amir juga menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kegiatan pramuka di setiap gugus depan melalui kunjungan rutin dan pembinaan berkelanjutan. Pihaknya berharap Bulan Bakti Pramuka ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun agar semangat pengabdian dan kebersamaan terus terjaga. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya pemanfaatan bumi perkemahan Candika sebagai pusat kegiatan pembinaan generasi muda. Menurutnya, fasilitas ini harus dioptimalkan untuk melahirkan anak-anak muda yang tangguh, kreatif, inovatif, dan berkarakter kuat. Hal tersebut disampaikan Ratu Dewa saat sebelumnya melantik Ketua Majelis Pembimbing Ranting dan Ketua Kuartir Ranting beserta pengurus sekota Palembang masa bakti 2025-2028. Ratu Dewa juga mendorong gerakan pramuka di tingkat kota hingga Ranting untuk segera berkonsolidasi dan menyusun program kerja yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh anggota. Terbentuknya kepengurusan baru ini, gerakan pramuka sampai ke tingkat ranting bisa berkonsolidasi, termasuk bisa membuat program dan juga segera melaksanakan pemilihan ketua Kakwarcap gerakan pramuka Kota Palembang. Harapan saya programnya tidak usah muluk-muluk, yang penting tingkat keterasanya bagi para anggota gerakan pramuka. Sementara itu, PLT Ketua Kuarca Palembang Ahmad Zulinto mengatakan pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat gerakan pramuka hingga ke tingkat ranting. Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat.
saya Nia dan saya dari Musirawas. Saya ikut pramuka dari SD sampai SMA. Banyak keterampilan yang berguna di dunia kerja saya sekarang, seperti kepemimpinan, public speaking, dan juga problem solving. Di mana keterampilan-keterampilan ini belum tentu bisa digantikan oleh pengalaman dari media digital, melainkan didapat dari pengalaman langsung gitu. Saya Dembi dari Demang. Pramuka tetap eksis di tengah pesatnya perkembangan media karena mampu beradaptasi dengan zaman. Melalui pemanfaatan teknologi untuk promosi dan pembelajaran, Pramuka tetap menarik minat generasi muda sambil mempertahankan nilai-nilai disiplin, kerjasama, dan kepedulian yang menjadi ciri khasnya. Saya Lili Pematasari dari Balayuda. Menurut saya, gerakan pramuka masih eksis dan justru berperan penting di tengah perkembangan media digital dengan beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran, komunikasi, dan pengembangan karakter generasi muda. Pramuka bukan hanya sekedar kegiatan tradisional, tapi lebih sebagai agen perubahan yang menguatkan nilai kepedulian sosial, literasi digital, dan karakter sesuai nilai Trisatya dan Dasar Dharma, sekaligus mengurangi dampak negara distraksi digital melalui kegiatan yang membangun ketahanan mental dan etika digital. Pendengar, bagaimana eksistensi pramuka di tengah perkembangan media digitalisasi? Berikut wawancara Muhammad Irfan bersama Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sumatera Selatan, Dr. Sungkowo Sutopo. Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Puslitbang Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sumatera Selatan, Dr. Sungkowo Sutopo. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tentang apa sih Pak arti penting Hari Pramuka Pak yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus ini Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pentingnya kita memperingati itu bukan memperingatinya yang harusnya kita tekankan ya. Ya. Yang kita tekankan tuh ya mengevaluasi apa yang sudah dari ya berdirinya Gerakan Pramuka sampai sekarang itu apa sih yang sudah dibuat oleh Gerakan Pramuka. Nah itu yang lihat saja, bukan berbicara penting perayaannya. Jadi intinya bukan perayaan itu seharusnya, tapi ya minta maaf kadang orang lebih menekankan kepada yang penting meriah, kemudian pokoknya suka-suka. Bukan itu, harusnya kita belajar mengevaluasi. Sama dengan kalau kita biasanya kan kalau kita ulang tahun, kira-kira apa yang sudah kita perbuat sekarang dengan apa yang dulu, kemudian ke depan apa yang harus kita pikirkan. Nah harusnya kita berpikir seperti itu. Saya hanya ingin menekan kepada ya barangkali dalam rangka ulang tahun yang sekarang ini, mari kita melihat bahwa seberapa penting Gerakan Pramuka sekarang ini. Apakah masih relevan dengan katakanlah dengan perkembangan pendidikan dewasa ini? Ya, kemudian kalau misalnya barangkali pendidikan, kepanduan atau kepramukaan itu tidak relevan, ya apanya yang tidak relevan itu? Ya. Karena apalagi sekarang kalau misalnya di depan tahu selain pramuka sekarang ada Isbulwaton. Isbulwaton itu kan yang kepanduan yang didirikan oleh teman-teman kita di perguruan Muhammadiyah itu. Nah kemudian ada lagi kepanduan di minta maaf barangkali Partai Keadilan Bangsa itu ya, Partai Keadilan ya. Iya. PKS itu kalau tidak salah itu juga ada kepanduan, tapi yang lebih santer itu di itu Isbulwaton yang didirikan oleh kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah. Nah terlepas dari itu dia punya misi itu sendiri, tapi paling tidak sebagai
saya sebagai orang yang katakanlah sudah cukup lama juga di pramukaannya, ya 60 tahun ini, 60 tahun saya berada di pramukaan, saya memandang bahwa sampai saat sekarang ini bahwa gerakan pramuka itu masih sangat diperlukan dalam rangka membangun karakter bangsa itu. Jadi intinya mengapa kita harus memperingati hari ini, ya kita diingatkan kembali kepada mengingatkan kepada kawan-kawan yang masih muda bahwa kita masih ada pramuka, masih ada wadah yang bisa digunakan untuk membangun karakter bangsa. Saya pikir itu yang perlu kita kita evaluasi. Baik Pak, saat ini bagaimana sih Pak pramuka membentuk, tadi kan Bapak jelaskan bahwa membentuk karakter bangsa Pak ya. Saat ini bagaimana sih Pak pramuka membentuk jiwa kepemimpinan dan kemandirian pada generasi muda Pak? Saat ini kan yang kita ketahui bahwa generasi muda itu sangat familiar sekali dengan yang gadget seperti itu Pak. Ya, itu dia, itu juga jadi tantangan kita di pramuka. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan ya katakanlah kemajuan teknologi itu ke dalam dunia kepramukaan. Saat ini berangsur-angsur di gerakan pramuka ya sudah mulai untuk menggunakan kemajuan teknologi itu untuk di kegiatan-kegiatan kepramukaan. Beberapa Agustus depan, beberapa kegiatan ada yang menggunakan GPS segala macam, digunakan untuk kegiatan hacking, digunakan untuk penjelajahan. Kemudian sekarang sudah ada Instagram dan segala macam yang berbau teknologi digital itu di pramuka sekarang sudah marak itu. Di kuartir cabang dari kuartir nasional sampai ke Agustus depan, beberapa di Jawa terutama itu banyak sekali pembina-pembina sudah menggunakan teknologi itu. Seperti sekali lagi, menurut saya bukan teknologinya, tapi kontennya yang harus kita pikirkan. Jangan sampai teknologi itu disalahgunakan. Jadi dengan menggunakan teknologi canggih ini, bagaimana caranya melakukan konten-konten kepramukaan yang isinya membangun karakter itu lewat konten-konten yang bagus. Nah, saya pikir itu yang perlu dijadikan sebagai materi yang disampaikan kepada para pembina, para pelatih, agar mereka punya pengetahuan dan dapat menyampaikannya kepada peserta didik. Ya. Nah, tapi kadang-kadang minta maaf ya, saya harus mengakui bahwa adik-adik kita tuh lebih pintar dari kami yang sudah sepuh-sepuh ini. Ya, benar. Mereka lebih pintar menggunakan teknologi itu. Tapi sekarang ya kita bagaimana cara mengarahkan mereka jangan sampai teknologi itu menyesatkan dalam tanda petik ya. Itu barangkali. Baik Pak, saat ini Pak nilai-nilai dari Dasar Dharma itu seperti apa Pak yang bisa diterapkan di zaman sekarang ini Pak? Ya, Dasar Dharma masih sangat relevan, masih bisa diterapkan. Tapi kembali kepada bagaimana cara pembina yang dalam tanda petik dia sebagai guru katakanlah di Gus depan itu mengembangkan Dasar Dharma itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam kepramukaan. Ya. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, bagaimana menginformasikan kepada peserta didik agar dia cinta alam, tidak merusak lingkungan. Kalaupun mereka berkemah tidak akan menebangi pohon sekendak-kendak saja, membuang sampah jangan sembarangan, mencemari air, misalnya membuang sampah di sungai dan segala macam itu. Dan ketika ada sampah yang mengenang di air, apakah mereka sudah punya keinginan untuk ayo kerja bakti bersama-sama membersihkan sungai. Nah, ini salah satu perwujudan bisa diterapkan di dalam di pramukaan. Dan Dasar Dharma itu sendiri masih itu, apalagi disiplin, kemudian kegiatan musyawarah, ya suci dalam pikiran dan perkataan, kemudian hemat cermat dan musahaja dari awal sampai akhir. Dasar Dharma itu masih sangat relevan, dan itu kalau diterapkan dan benar-benar itu dikembangkan oleh pembinanya bagus sekali.
Dan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menerapkan 10 dasar dharma itu dalam sebuah perkemahan. Dalam perkemahan itu, yaitu katakanlah miniatur keluarga, kegiatan keagamaan ada di situ. Bagaimana cinta alam dan kasih sayang sesama manusia bisa itu. Patriot yang sopan dan satria, rela berkorban dan tabah. Wah, semua itu bisa diterapkan di dalam perkemahan. Perkemahan itu sederhana saja itu, tapi 10 dasar dharma itu bisa diterapkan di perkemahan. Itu aplikasi yang paling sederhana, yang paling katakanlah efektif untuk melatih peserta didik kita itu mengembangkan dasar dharma. Baik Pak, terakhir Pak, apa sih Pak pesan ataupun himbauan Pak di Hari Pramuka tanggal 14 Agustus ini Pak untuk generasi muda ataupun pramuka-pramuka muda lainnya Pak? Saya barangkali kalau saya mengatakan menasihati mereka, barangkali mereka lebih pandai dari itu. Ya, dalam hubungan dengan teknologi dan sosial media ini, ya tetaplah berjalan di jalur kode kehormatan kita, Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Sebagai pembina yang harus memberikan bimbingan kepada peserta didik, berikan contoh yang baik. Sebagai pelatih yang menyiapkan para pembina, berikan bekal yang cukup untuk para pembina pramuka supaya dia bisa mampu membina peserta didik depan. Sebagai orang tua, ini juga orang tua jangan melepaskan begitu saja mempercayakan pada pembina saya, tidak. Ini tanggung jawab pembina atau tanggung orang tua juga. Guru di sekolah begitu juga. Jadi banyak yang masjid yang harus terlibat untuk menangani adik-adik kita itu. Saya pikir itu saja pesan. Mari kita berikan perhatian, curahkan perhatian kita sebanyak-banyak pada peserta didik. Jangan sampai kita lengah. Itu saja barangkali. Baik Pak Sungkowo Sutopo, terima kasih atas wawancara singkatnya dan edukasinya dan informasinya kepada pendengar RRI. Pak Sutopo, salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Terima kasih. Sungkowo, assalamualaikum Pak. Pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama dengan Kepala Puslitbang Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sumatera Selatan, Dr. Sungkowo Sutopo. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumbaksel dan KPKNL Palembang mendorong sinergi antar lembaga dalam optimalisasi barang milik negara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung bersama KPKNL Palembang menggelar forum konsultasi publik di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang kemarin. Mengusung tema bersama dalam pelayanan, menjalin sinergi, menguatkan negeri, forum konsultasi publik menjadi wadah dialog terbuka antara DJKN dan para pemangku kepentingan untuk membahas pengelolaan barang milik negara, piutang negara, hingga transformasi layanan lelang dan penilaian aset. Kepala Kanwil JKN Sumbaksel Ferdinand Lengkong mengungkapkan, integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik. Ia menyampaikan forum konsultasi publik bukan hanya agenda seremonial, tapi cermin keseriusan DJKN dalam membuka ruang kontrol publik yang sehat. Inti dari forum komunikasi publik ini kan sebenarnya bagaimana kita mendapatkan feedback terkait pelayanan yang kita berikan. Ya. Apakah sudah sesuai dengan janji layanan kita? Sesuai ketentuan kita, SOP kita. Itu sebenarnya yang kita pingin, kasih dong masukan ke kami. Karena kadang-kadang kita kalau sudah rutinitas kan jadi seperti, itu kan biasa itu. Kita lupa bahwa itu ada waktu yang harus kita patuhi, ada prosedur yang harus kita patuhi bersama. Nah inilah forum di mana kita bisa menerima masukan, usul, termasuk kritik umpamanya. Ferdinand juga menegaskan bahwa seluruh layanan di Kanwil DJKN dan KPKNL Palembang tidak dipungut biaya, kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Forum juga diisi dengan paparan dari Kepala KPKNL Palembang, Mardanus Rudianto, yang mengulas strategi optimalisasi penggunaan BMN, terutama aset berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Riana Pridani melaporkan. Pemkot Palembang menerapkan sistem sewa kendaraan guna menertibkan aset kendaraan dinas di seluruh organisasi perangkat daerah.
Pemerintah Kota Palembang menertibkan aset kendaraan dinas dan operasional di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah ini diambil dengan menerapkan sistem sewa kendaraan. Dari total 2.987 unit kendaraan yang tercatat, 112 unit diantaranya berstatus sewa pada tahun 2025. Kebijakan tersebut dinilai mampu menghemat anggaran pengadaan kendaraan hingga 25%. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan bahwa penerapan sistem sewa tersebut tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memastikan kendaraan digunakan sesuai peruntukan. Ada hal yang menarik, teman-teman sekalian. Kalau ini kita gunakan sewa, terjadi efisiensi anggaran lebih kurang 25%. Artinya ini beberapa kendaraan yang saya minta dengan Pak Sekda dalam hal ini pengelola barang dan juga para kepala dinas sebagai pengguna barang untuk segera melelang kendaraan-kendaraan yang memang sudah layak untuk dilelang sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kenapa ini perlu? Karena akan mendapatkan pendapatan asli daerah, sehingga ini bisa menambah APBD kita. Menurut Ratu Dewa, penertiban ini akan membuat seluruh kendaraan tercatat dengan baik sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan aset daerah. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Palembang Ahmad Nasir mengatakan bahwa kendaraan yang memenuhi kriteria akan segera dilelang. Nah, itu yang kita akan inventarisasi ya, sesuai dengan ketentuan dalam permen tadi dan perwali kita, bahwa kendaraan dinas yang jabatan ya, itu sudah bisa dilakukan permajaan, minimal itu sudah berusia. Ahmad Nasir menambahkan penertiban dilakukan secara bertahap demi optimalisasi pengelolaan aset daerah dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Gelar Bulan Bakti Pramuka, Ketua Majelis Pembimbing Ranting Kemuning mengharapkan generasi muda saat ini aktif di kegiatan pramuka sebagai wadah kegiatan positif yang membangun karakter anak bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumbaksel dan KPKNL Palembang mendorong sinergi antar lembaga dalam optimalisasi barang milik negara. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.